Halo guys, para mahasiswa semua. Kita lanjutkan materi kriptografi modern bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas stream chipper. Stream chipper merupakan salah satu kategori algoritma kriptografi berbasis bit. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Algoritma enkripsi atau chipper berbasis bit dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah stream chipper, atau saya terjemahkan menjadi chipper alir. Yang kedua adalah block chipper, atau diterjemahkan menjadi chipper block. Chipper alir adalah kategori chipper berbasis bit yang beroperasi pada bit tunggal. Artinya, enkripsi dan dekripsi dilakukan bit per bit pada pesan plaintext atau ciphertext-nya. Sedangkan pada chipper block, operasi enkripsi dan dekripsi itu dilakukan pada blok-blok bit. Jadi misalkan satu blok itu panjangnya 64 bit. Sehingga enkripsinya dilakukan setiap 64 bit. Begitu juga untuk dekripsinya. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas chipper alir atau stream chipper terlebih dahulu. Sedangkan chipper block akan kita bahas pada video bagian ketiga. Chipper alir, seperti yang sudah disebutkan tadi, mengenkripsi plaintext menjadi ciphertext setiap bit per bit dengan bit-bit kunci. Bit-bit kunci ini nanti dinamakan bit keystream. Jadi seperti pada gambar ini, aliran bit-bit plaintext dienkripsi dengan aliran bit-bit kunci atau bit-bit keystream. Hasilnya adalah aliran bit-bit ciphertext. Pada beberapa algoritma chipper alir, yang dienkripsi adalah byte per byte. Jadi tidak bit per bit. Konsep chipper alir diperkenalkan oleh seorang militer bernama Vernam melalui algoritmanya yang bernama Vernam chipper. Nah, Vernam chipper sebenarnya diadopsi dari one-time pad. Ya. Ini sudah pernah kita bahas pada materi yang lalu. Ya. Yang normal ini, karakter atau huruf pada one-time pad itu diganti dengan bit 0 atau 1. Ini adalah gambar diagram chipper alir secara umum untuk komunikasi pesan dari pengirim ke penerima. Di sisi pengirim dan penerima, terdapat pembangkit bit-bit kunci yang dinamakan dengan keystream generator. Keystream generator ini menghasilkan bit-bit kunci yang sama. Bit-bit kunci yang dihasilkan oleh keystream generator ini dinamakan dengan keystream. Nah, misalkan bit keystream itu adalah KI. Bit KI ini akan di-XOR-kan dengan bit plaintext. Ini adalah proses enkripsi. Hasil XOR PI dengan KI itu adalah bit ciphertext CI. Nah, bit ciphertext CI ini dikirim ke penerima. Penerima pesan mendekripsi bit ciphertext ini dengan melakukan XOR CI dengan bit keystream KI. Hasilnya adalah bit plaintext PI semula. Istilah aliran atau stream itu muncul karena bit-bit plaintext ini seolah-olah seperti mengalir. Ya, begitu juga bit-bit keystream ini juga seperti mengalir. Tadi disebutkan bahwa bit-bit kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi itu dinamakan dengan keystream. Keystream dibangkitkan oleh keystream generator. Bit-bit keystream ini itu di-XOR-kan dengan bit-bit plaintext, yaitu bit P1, bit P2, dan seterusnya. Itu menghasilkan aliran bit-bit ciphertext C1, C2, dan seterusnya. Nah, enkripsinya dilakukan dengan persamaan XOR seperti ini. Bit PI di-XOR-kan dengan bit KI menghasilkan bit CI. Nah, di sisi penerima pesan itu dibangkitkan keystream yang sama untuk mendekripsi aliran bit-bit ciphertext yang datang. Dengan persamaan CI XOR KI itu sama dengan PI. Jadi, algoritma enkripsi dan dekripsinya ya, itu cukup sederhana. Hanya operasi XOR saja antara bit ya, plaintext atau ciphertext dengan bit-bit keystream. Berikut ini adalah contoh enkripsi dan dekripsi dengan chipper alir. Misalkan plaintext-nya adalah bit-bit sepanjang ini. Nah, sedangkan bit-bit keystream yang dihasilkan oleh keystream generator adalah yang ini, yang panjangnya adalah sepanjang plaintext.
Enkripsi dilakukan dengan mengXOR-kan setiap bit plaintext dengan bit keystream. Jadi 1 XOR 1, 0, 1 XOR 0, 1, 0 XOR 0, 0, dan seterusnya untuk setiap bit plaintext dan bit keystream yang lain. Hasilnya adalah ciphertext yang ini. Nah, sedangkan dekripsi dilakukan dengan cara berkebalikan, yaitu mengXOR-kan bit-bit keystream dengan bit-bit ciphertext. Ya, jadi 0 XOR 1 adalah 1, 1 XOR 0 adalah 1, dan ini adalah plaintext yang dihasilkan yang sama seperti semula. Jadi, algoritma di dalam cipher-alir ini sangat sederhana. Hanya operasi XOR saja antara bit plaintext dengan bit ciphertext. Oleh karena itu, keamanan suatu cipher-alir bergantung seluruhnya pada keystream generator, yaitu seperti apa aliran bit-bit kunci yang dihasilkan oleh keystream generator ini. Sekarang tinjau 3 kasus yang dihasilkan oleh keystream generator. Pertama, keystream yang dihasilkan seluruhnya adalah bit 0. Kedua, keystream yang dihasilkan itu berulang secara periodik. Ketiga, keystream yang dihasilkan itu benar-benar acak atau truly random. Kita tinjau kasus 1 terlebih dahulu. Kasus ini terjadi apabila keystream generator mengeluarkan bit-bit keystream yang seluruhnya 0. Seperti ini. Ya. Maka proses enkripsinya akan menghasilkan ciphertext yang sama dengan plaintext. Sebab mengXOR-kan bit PI dengan 0 itu akan sama kembali dengan PI. Sehingga bit CI akan sama dengan bit PI. Oleh karena itu proses enkripsinya menjadi tak berguna atau tak berarti. Kasus kedua terjadi apabila keystream generator menghasilkan bit-bit keystream yang berulang secara periodik. Maksudnya setelah membangkitkan bit-bit sepanjang tertentu, dia akan mengulang kembali bit-bit yang sama seperti yang dibangkitkan sebelumnya. Seperti pada contoh ini, jadi setelah membangkitkan 6 bit, ini akan terulang kembali bit-bit keystreamnya seperti semula. Ya, 110, 110, 110, 110, dan seterusnya. Maka stream chipper yang dihasilkan itu akan sama seperti algoritma enkripsi dengan XOR sederhana, yaitu chipper XOR yang sudah kita bahas pada video bagian pertama. Dan ini sudah kita ketahui bahwa keamanan chipper XOR sederhana tersebut itu sangat rendah, karena dia seperti Vigenère chipper, yang mana panjang kuncinya yang berulang ini itu dapat ditemukan dengan menggunakan metode Kaspersky. Kasus ketiga adalah apabila keystream generator menghasilkan bit-bit keystream yang benar-benar acak atau truly random. Maka stream chipper yang dihasilkan itu akan persis sama seperti one-time pad. Yang sudah kita ketahui, one-time pad ini memiliki tingkat keamanan yang sempurna, ya, atau perfect secrecy. Misalkan bit keystream yang dihasilkannya adalah bit-bit acak seperti ini. Artinya tidak pernah terulang kembali pembangkitannya secara periodik, ya, dan tidak bisa diprediksi kemunculan bit-bit berikutnya. Pada kasus ini, panjang keystream akan sepanjang plaintext, dan kita akan mendapatkan chipper alir sebagai unbreakable chipper, sebagaimana halnya one-time pad. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan suatu chipper alir terletak antara chipper XOR sederhana dengan one-time pad. Jadi spektrumnya dari chipper XOR sederhana ke one-time pad. Semakin mendekati one-time pad, maka chipper alir tersebut semakin bagus. Oleh karena itu, perancangan suatu algoritma chipper alir itu bergantung kepada generator keystreamnya. Semakin acak keystream yang dihasilkan, maka semakin sulit kriptoanalisis memecahkan ciphertext. Perbedaan antara suatu algoritma stream chipper dengan stream chipper lainnya terletak pada pembangkitan bit-bit keystreamnya. Inti dari sebuah chipper alir terletak pada pembangkit keystreamnya atau keystream generatornya. Keystream generator ini dapat diimplementasikan sebagai sebuah prosedur yang sama baik di sisi pengirim maupun penerima pesan. Keystream generator membangkitkan keystream yang berbasis bit per bit, atau bisa juga menghasilkan keystream yang berbentuk blok-blok bit. Apabila keystream generator menghasilkan keystream yang berbentuk blok-blok bit, maka chipper block yang nantinya akan kita bahas pada video bagian ketiga
itu dapat digunakan untuk memperoleh suatu chip peralir. Sebuah keystream generator menerima masukan dari pengguna, yang dalam hal ini adalah pengirim pesan, berupa sebuah parameter yang disebut dengan U. U ini dapat dipandang sebagai kunci buat keystream generator. Pengirim dan penerima pesan harus menggunakan nilai U yang sama, agar keystream yang dihasilkan juga sama. Kunci ini juga dapat dipandang sebagai umpan ya, atau seed bagi keystream generator. Keystream generator akan menghasilkan bit-bit kunci yang nantinya akan di XOR-kan dengan bit-bit plaintext. Ya, maupun di sisi penerima, bit-bit keystream ini akan di XOR-kan dengan bit-bit ciphertext. Misalkan nilai U yang menjadi masukan buat keystream generator adalah 4 bit berikut, 1, 1, 1, 1. Nah, misalkan algoritma sederhana yang terdapat di dalam prosedur pembangkitan keystream adalah sebagai berikut, yaitu XOR-kan bit ke-1 dengan bit ke-4 dari 4 bit sebelumnya. Jadi misalkan tadi ya, 4 bit dari U itu adalah yang ini ya. Nah, XOR-kan bit ke-1 dengan bit ke-4. 1 XOR 1 yang warna merah ini hasilnya adalah bit 0. Nah, selanjutnya XOR-kan ya, bit ke-1 dengan bit ke-4-nya. Berarti yang dengan 0 yang baru tadi. 1 XOR 0 adalah 1. Nah, selanjutnya 1 di XOR-kan dengan bit ke-4-nya. Yaitu 1 ini hasilnya 0. Demikian seterusnya ya. Atau seperti ini lebih jelas ya. 1 di XOR-kan dengan bit ke-4-nya 1 ini ya, hasilnya adalah 0. Kemudian 1 di XOR-kan dengan 0 yang baru ini hasilnya 1. Demikian seterusnya. Dan proses ini ya, pembangkitan bit-bit keystream ini akan berulang setiap 15 bit. Artinya setelah bit ke-15 ini akan terulang kembali menjadi 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Secara umum, jika panjang kunci U adalah n bit, maka bit-bit kunci itu tidak akan berulang sampai tercapai 2 pangkat n kurang 1 bit. Jadi kalau di sini panjang U-nya adalah 4, itu n sama dengan 4, maka bit-bit yang dibangkitkan itu tidak akan berulang sebelum sampai pada 2 pangkat 4 kurang 1, yaitu 2 pangkat 4, 16, 16 kurang 1 adalah 15. Artinya, setelah 15 bit, maka dia akan terulang kembali seperti semula. Ya, seperti ini contohnya, dia akan terulang kembali menjadi 1, 1, 1, 1, dan seterusnya sesudah ini. Contoh sebuah keystream generator adalah hardware yang bernama Feedback Shift Register, atau disingkat dengan FSR. FSR terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah register geser, atau suatu memori yang panjangnya n bit. Disebut register geser karena bit-bit di dalam memori ini dapat digeser sejauh 1 bit ke kanan, atau sejauh yang kita inginkan. Kemudian komponen keduanya adalah fungsi umpan balik. Fungsi umpan balik ini menerima bit-bit dari register geser, kemudian melakukan operasi logika terhadap bit-bit tersebut, dan menghasilkan luaran yang dimasukkan ke dalam register geser dengan cara menggeser bit-bit di dalam register ini sejauh 1 bit ke kanan. Contoh sebuah FSR adalah LFSR atau Linear Feedback Shift Register. Di dalam LFSR, fungsi umpan baliknya menerima input bit-bit dari register geser, kemudian melakukan operasi XOR untuk bit-bit tersebut, dan hasil operasi XOR dimasukkan ke dalam register geser dengan cara menggeser bit-bit di dalam register ini 1 bit ke kanan. Dan bit yang terlempar dari register geser ini itu akan menjadi luaran dari LFSR. Nah, bit luaran LFSR inilah yang menjadi bit-bit keystream. Sebagai contoh, tinjau sebuah LFSR 4 bit, yaitu LFSR yang register gesernya memiliki panjang 4 bit. Sedangkan fungsi umpan baliknya menerima input dari bit ke-1 dan bit ke-4, lalu melakukan operasi XOR terhadap kedua bit tersebut, dan hasil operasi XOR akan menempati posisi B4 di dalam register geser ini. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam B4, bit-bit dalam register ini akan digeser sejauh 1 bit ke kanan. Jadi bit 1 akan terlempar keluar, bit kedua akan menempati posisi B1, bit ketiga akan menempati posisi B2, bit
yang keempat akan menempati posisi B3 dan hasil XOR inilah yang akan ditaruh pada posisi B4. Nah, fungsi umpan balik tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan ini, yaitu B1 XOR B4 nantinya akan ditaruh dalam B4. Tabel berikut ini memperlihatkan simulasi sebuah LFSR 4 bit apabila register gesernya diinisialisasi dengan 4 buah bit 1. Jadi, keadaan awal register geser berisi 4 buah bit 1. Lalu, fungsi umpan balik melakukan operasi XOR terhadap bit ke-1 dengan bit ke-4. 1 XOR 1 itu sama dengan 0. Nah, 0 ini akan dimasukkan ke dalam register geser. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam register geser, bit-bit dalam register ini digeser sejauh 1 bit ke kanan, sehingga bit 1 terlempar keluar. Inilah yang menjadi luaran dari LFSR. Lalu hasil operasi XOR tadi yaitu 0 ditaruh pada posisi keempat. Selanjutnya, fungsi umpan balik melakukan operasi XOR terhadap bit ke-1 dan bit ke-4. 1 XOR 0 adalah 1. Nah, ini akan dimasukkan pada posisi keempat, tetapi sebelumnya isi register ini digeser 1 bit ke kanan, yaitu bit 1 terlempar menjadi luaran, ya, yaitu 1. Begitu seterusnya, ya, maka kita akan memperoleh barisan bit acak sebagai 11110101001000. Nah, selanjutnya, bit yang dihasilkan oleh LFSR ini akan terulang kembali. Polanya seperti ini. Jadi setelah I14 ini, maka untuk I15 akan kembali menjadi 1. Ya, seperti ini. 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, periode sebuah LFSR n bit adalah 2 pangkat n min 1. Jadi bit-bit yang dihasilkannya itu belum akan terulang kembali, ya, sebelum 2 pangkat n kurang 1 bit. Serangan pada chipper alir ada bermacam-macam. Yang pertama adalah non-plain text attack. Ini adalah serangan apabila kriptanalis mengetahui potongan plain text dan potongan chipper text yang berkoresponden. Untuk menemukan kunci yang berkoresponden dengan plain text dan chipper text tersebut, kriptanalis cukup melakukan XOR terhadap plain text dan chipper text. Ya, hasil operasi XOR, plain text, dan chipper text itu akan menghasilkan kunci yang berkoresponden dengan plain text dan chipper text tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan operasi XOR, yaitu dengan mengganti C, ya, menjadi P XOR K. Ya, jadi chipper text akan diperoleh dari plain text XOR dengan kunci K. Nah, kemudian dengan menggunakan hukum asosiatif, kita kelompokkan P XOR P, kemudian XOR K. Nah, P XOR P menghasilkan 0, 0 XOR K hasilnya sama dengan K. Nah, jadi dengan melakukan XOR terhadap potongan plain text dan chipper text, kriptanalis dapat menemukan kunci yang berkoresponden untuk plain text tersebut. Sebagai contoh, misalkan kriptanalis memiliki potongan plain text P dan potongan chipper text C. Potongan plain text P adalah 8 buah bit ini yang menyatakan huruf E, sedangkan chipper text-nya adalah 8 buah bit ini yang menyatakan huruf P. Chipper text C tersebut merupakan hasil enkripsi plain text P dengan sebuah kunci yang ini, 8 buah bit ini, ya. Nah, untuk menemukan kunci K ini, kriptanalis cukup melakukan XOR C dengan P. Ya. Hasil operasi XOR-nya akan menghasilkan kunci K yang berkoresponden, ya, yang sama dengan ini. Serangan yang kedua adalah chipper text only attack. Pada serangan ini, kriptanalis hanya memiliki beberapa potong chipper text saja. Namun, kriptanalis dapat mendeduksi bahwa chipper text tersebut dihasilkan dari penggunaan potongan keystream yang sama yang digunakan lebih dari sekali terhadap beberapa potong plain text yang berbeda. Nah, ini dinamakan dengan keystream reuse attack. Hal ini dapat terjadi karena bit-bit keystream yang dihasilkan oleh keystream generator itu memiliki periode yang berulang. Artinya setelah beberapa bit, maka bit-bit yang dihasilkan akan terulang kembali polanya seperti bit-bit keystream yang dihasilkan sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada LFSR. Sebagai contoh, misalkan kriptanalis memiliki dua potongan chipper text berbeda, sebut saja C1 dan C2, yang merupakan hasil enkripsi dua buah plain text dengan menggunakan bit-bit keystream yang sama. Kriptanalis melakukan XOR terhadap kedua chipper text tersebut,
yaitu C1 XOR C2. C1 sama dengan P1 XOR K, sedangkan C2 sama dengan P2 XOR K. Nah, kemudian P1 dikelompokkan dengan P2, sedangkan K dikelompokkan dengan K. P1 XOR P2 ini tidak berubah, sedangkan K XOR K adalah 0. Nah, P1 XOR P2 di-XOR-kan dengan 0, ini adalah P1 XOR P2. Jadi, hasil XOR C1 dengan C2 menghasilkan dua buah potongan plain text yang tidak diketahui, yaitu P1 dan P2, yang ter-XOR satu sama lain. Jika P1 atau P2 tidak diketahui, maka dua buah plain text yang ter-XOR satu sama lain ini dapat diterka dengan menggunakan statistik pesan. Misalnya di dalam teks bahasa Inggris, dua buah spasi ter-XOR, atau satu spasi ter-XOR dengan huruf E. Huruf E adalah yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris. Kriptoanalis dapat mendeduksi dengan cerdas kedua plain text tersebut. Serangan yang ketiga bernama flip bit attack, atau serangan yang membalikkan bit. Serangan ini tidak bertujuan untuk menemukan bit-bit kunci, tetapi bertujuan untuk mengubah bit ciphertext tertentu sehingga hasil dekripsinya berubah. Nah, pengubahan dilakukan dengan membalikkan bit, misalnya dari bit 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Contoh flip bit attack adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah sebuah plain text berupa pesan transfer uang dari sebuah bank dengan menggunakan format yang sudah standar. Jadi pesan transfer uang tersebut diawali dengan dua buah huruf key T, lalu transfer US $10 from account 12367 to dan seterusnya. Nah, plain text ini kemudian dienkripsi dengan menggunakan cipher alir. Hasilnya adalah ciphertext berikut. Nah, misalkan seorang kriptoanalis sudah mempelajari pola-pola pesan transfer uang dari bank tersebut, dan ia mengetahui bahwa bagian ciphertext yang berkaitan dengan nominal uang terletak pada posisi ini. Nah, kriptoanalis kemudian mengubah satu huruf plain text di sini, ya, yaitu satu bit yang ada pada huruf U, di sini dibalikkan menjadi 0. Ya. Akibatnya, ciphertext U ini ya berubah menjadi T. Nah, ciphertext ini kemudian diteruskan ke bank penerima. Bank penerima mendekripsi ciphertext tersebut, ya, menghasilkan plain text seperti ini. Nah, ternyata di sini ya, nilai $10 berubah menjadi $10.010 gitu. Jadi pada serangan flip bit attack ini, pengubah pesan tidak perlu mengetahui kunci yang digunakan. Ia hanya perlu mengetahui posisi pesan yang ia minati saja. Misalnya bagian pesan yang berkaitan dengan nominal uang, seperti pada contoh tadi. Nah, serangan semacam ini memanfaatkan karakteristik cipher aliran yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kesalahan satu bit pada ciphertext hanya menghasilkan kesalahan satu bit pada plain text hasil dekripsi. Cipher alir cocok diaplikasikan untuk mengenkripsi aliran data yang terus-menerus melalui saluran komunikasi. Misalnya mengenkripsi data pada saluran yang menghubungkan antara dua buah komputer, atau mengenkripsi data suara pada jaringan telepon mobile GSM. Nah, alasannya adalah jika bit ciphertext yang diterima mengandung kesalahan, maka hal ini hanya menghasilkan satu bit kesalahan pada waktu dekripsi. Karena setiap bit plain text hanya ditentukan oleh hanya satu bit ciphertext saja, tidak bergantung pada bit-bit yang lain. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai cipher alir. Pada bagian ketiga akan kita lanjutkan dengan cipher block. Sekian dan selamat belajar.